wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana sih ini Ya. Oh, masih telepon ya. Berapa? Oke, sudah komplit ya. Sebentar, saya siapa nih telepon? Siapa ya? Oke ya, sudah semuanya. Maaf, itu. Sudah melihat nilainya semua di OSS? Belum, Bu. Belum, Bu. Lihatlah. Sebentar Ibu juga punya catatan. Udah saya masukin OSS-nya. Catatannya di mana? Sebentar. Belum ada, Bu. Maaf, Bu, belum ada. Udah ada sebentar. Sebentar. Ini catatannya juga kok tiba-tiba nggak ada juga sih ya. Ada. Bentar, saya mungkin di mobil jatuh apa ya? Bentar. Sudah saya rapikan. Kode hilang itu gitu. Erik ada catatannya Mama Fik?
Oke ya, kita kita cek juga bolehlah. Saya buka OSS-nya ya. Kok belum aturannya sudah semua ya? Ternyata ada yang ketinggalan. Eh, oh, oh. Rick, can be reached, Rick. Pakai Tetris ya? Pakai Tetris ya? Gimana caranya? Sebentar ya. Saya cek OSS. Ternyata belum buka OSS-nya, jadi kalau situ saya berarti 30. 30 A, B, C, 34 E, D, E, D, E, D. Ada Adinda nggak ada ya? Oh nggak ada ya. Saya mau lihat OSS-nya ini sebetulnya. Kok belum bisa ya? Iya, nggak bisa, Rick. Berarti harus pakai yang itu Android, Rick. Oh, sudah bisa. Oke. Tes. Nah, 34C, 34D, C, D, C, D, E,
CDE. CDE. Loh, saya kok ada nama siapa? CDE. Ini sudah ada. DE sudah ada, D ada. Loh, saya ngoreksi mana nih? Kok ada pangeran ya? Ada pangeran di mana nih? Di 33C, Bu. 33C, Bu. Oh, benar ya. Oh, berarti saya udah koreksi, tapi kok nggak ada nilainya sebentar ya. Oke ya. Karena ada nilainya pangeran dapat 80. Adanya Ekorianto. Peter Combo, Bu. Oh, tapi Peter Combo kok nggak ada? Saya terus Enggak, terang. 33C, Bu. Kita 33. Kelas 33C. Kelas 33C, Bu, semester 2. Sekarang kelas berapa nih? 33C, Bu, semester 2. Oh, pantesan. Rahmat Ilahi, Muhammad Kita Ihsan. metodologi penelitian, Bu. Metodologi penelitian, toh? Iya, Iya, Bu. metodologi penelitian, Bu. Oke. Metodologi Belum, penelitian. belum. yang- Kalau Ada metode Pak Yang Edi. terakhir ada 3 kuliah bareng, Bu, saat ujian, Bu, itu, Bu. Ada Oke, Pak Peter kalau yang lagi gitu, ulang tahun. oke. Berarti terakhir kita menjelaskan kalau ada Pak itu berarti salah tadi. Saya pikir 34C karena nilainya sudah ada. Berarti kalau Medlit memang belum ada karena Medlit itu tidak diletakkan di saya, diletakkan ke dosen lain, makanya saya harus ambil nanti ya. Oke. Minggu ini selesai pokoknya. Nah, selanjutnya kalau penelitian kita kemarin sudah bahas untuk bab 34 ya. Betul? Belum, Bu. Belum, Bu, baru sampai bab 2 doang. Baru 2. Ya. Ya, Bu. Baru Bab 3-nya sampai belum, bab 2 Bu. untuk 33C. Oke, sekarang bab 3-nya ya, Medlit. Jadi bab 3-nya adalah kerangka konsep ya. Sebentar. Oke. Jadi kita belajar kerangka konsep, terus ini kan landasan teori. Sebentar. Oh, saya masih belum di host, jadi host. Mohon dimultiply. Saya belum jadi host. Sudah? Sudah? Pak Peter? Apa siapa Pak? Pak Peter, Bu. Pak Peter, Bu. Sebentar, Bu. Dimultiply Pak. Siap, Bu, siap, Bu. Sudah, Bu. Jadi bab 2 itu berakhir dengan landasan teori. Kita lihat ya. Punyanya orang lain. Penelitian orang lain. Nah, ini tidak benar. Contohnya nggak benar. Yang ini. Oke, saya harus cari lagi. Kok close? Oke, sebentar.
Nah, saya pakai contohnya tesis yang kuantitatif, nanti yang kualitatif juga. Moga-moga bisa dibuka semua. Jadi bab 2 berakhir dengan kerangka teori penelitian. Ya, ini sudah share belum? Belum share. Ini satu proposal penelitian. Oh, dia masih di atas rangka penelitian. Oh, gitu. Nah, di akhir daripada pustaka, jadi penelitian orang lain ya terakhir, itu kita bisa mendapatkan teori penelitian. Ya. Dan teori penelitian itu harus dijelaskan. Setelah dijelaskan, makanya memperoleh ada bagannya. Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori yang digunakan sebagai landasan berpikir untuk melakukan suatu penelitian atau untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk pengkajian masalah. Ya. Pada penelitian ini, kerangka teori berpedoman kepada standar SNAR tahun 2018 mengenai 6 sasaran keselamatan pasien, di mana peneliti fokus pada SKP nomor 3 yang meningkatkan keamanan obat yang harus diwaspadai. Selanjutnya, berdasarkan Kemenkes nomor 35 sekian, teorinya Oktarini itu 2017 mengenai medication error, bahwa medication error adalah kejadian yang merugikan pasien. Ya, jadi ini kerangka teori penelitian dari prescribing error. Nah, sudah baca semua teori-teorinya, makanya di akhir daripada bab 2 itu ditutup dengan kerangka teori penelitian. Dan dijelaskan, tadi ada jelasannya ada ya. Ada standar nasional, ada SKP. Nah, yang tidak boleh lupa nih kerangka teori kan ambil dari buku pedoman dan sebagainya ya. Nah, jangan lupa di kerangka teori ini sudah betul. Gambar 2, modifikasi teori standar nasional ini, Kemenkes RI ini ya, mengenai standar dan pelayanan kefarmasian di apotek ini. Jadi sudah dimodifikasi. Ini baru kerangka teori. Dari kerangka teori ini, nanti Bapak Ibu bisa memilah mana yang harus saya teliti untuk intervensi duluan. Oke. Ini teori. Dari kerangka teori, bab 3, kita bikin kerangka konsep. Apa yang disebut variabel independen pada kerangka konsepnya penelitian ini adalah ya variabel dependen, variabel independen pada penelitian ini adalah dokter yang melakukan peresepan obat berdasarkan Kemenkes bla 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 gitu ya, oleh ini. Makanya untuk penelitian prescribing error, pemberian resep yang error, variabelnya dia bagannya lebih sempit.
langsung ke variabel yang memang ada hubungannya terhadap dengan variabel independen dan variabel dependen. Nah, dependen ini nanti terjadi ini ya, dependennya kita tentang insiden cedera. Itu bisa sejalan dengan kejadian septina, bisa kejadian yang tidak diinginkan. Nah, di sini variabel dependennya itu ya jelas pasien, ya kan? Yang ada cedera. Nah, cederanya dibagi 2, ya kan? Ini teorinya kan sudah dapat di depan. Nah, diambil sari-sari intinya gini. Jadi kerangka teori itu selain cuma nomor 1, nomor selanjutnya juga mengerjakan sesuai tugasnya. Nah, variabel dependen ini yang di sini tadi, ya kan? Ada umur, jenis kelamin, pendidikan, masa kerja. Sudah ada tadi ya. Nah, kerangka konsep adalah kerangka penelitian. Mungkin bisa diambil semuanya, bisa juga diambil sebagian. Ya, itu kerangka konsepnya. Terus di bab 3 tidak lupa harus ada kalau kuantitatif definisi operasional. Ya, definisi operasional itu terdiri apa saja? Ya, terdiri dari variabel yang akan dijelaskan. Ya, definisi operasional ya harus definisi yang sangat operasional di tingkat kelurahan, banjar atau perbekel dan sebagainya begitu ya. Oke. Nah, habis itu cara cara pengaturannya, cara melihat observasi. Gimana cara kita menilai setiap ini betul-betul dia patuh dan sebagainya ya. Melihat observasi, resep dokter, ada prescribing error, tidak ada prescribing error. Oke. Nah, ini indikatornya ya tadi. Identitas dokter tidak lengkap, identitas pasien tidak lengkap, nomor MR, tidak ada bentuk yang aneh-aneh. Tidak ada bentuk sediaan, tidak ada cuma obat, bisa ini diteliti semua indikatornya banyak banget. Nah, ya keluhannya itu ya cuma ada sesek, ada teriak-teriak, ya kan? Ada yang paru-parunya tambah berat, ada yang komorbid malah meninggal, gitu ya. Oke. Nah, setelah itu bagaimana? Mana tadi? Oke. Jadi bab 3 itu terdiri dari tadi ya, desainnya misalnya mau kasus kontrol atau kasus, tapi yang tak kalah pentingnya adalah apa? Jadi ini saya jadi lupa. Jadi kerangka konsep tadi ya, pertama terdiri daripada gimana kerangka konsepnya itu bisa dijelaskan secara singkat dan jelas. Setelah itu fasilitas-fasilitas yang ada, terus selanjutnya adalah itu apa? Jadi ada screening, ada ya protokol. Ya. 33 sih.
Ya, oke. Nah, DO-nya itu pasti ada variabelnya. Ada definisi operasionalnya. Definisi operasional itu benar-benar yang operasional akan dijalankan oleh kita. Terus melihat dan mengotasi data dokter yang melakukan persepan, ya kan? Jadi kalau orang diawasi malah kacau nanti ya. Jadi pokoknya observasi dari jauh-jauh, tapi kita ngelihat benar nggak di resepin dan sebagainya gitu ya. Data ya ini bagian data ya ini. Ini dapatnya dari mana? Terus habis itu gimana kategorinya? Nah, pasti dia nominal ya. Karena antara ya dan tidak. Jenis kelamin. Ya, yang jenis kelamin juga demikian, ada DO-nya, ada angka apa yang angka kategori dan sebagainya sudah ada, masa kerja juga sudah ada definisinya, insiden cedera juga ada, ya. Setelah itu ada kerangka tadi ya, ada Izin, Bu. kerangka teori ya. Belum kelihatan, Bu, itunya, Oh parahnya. belum, oh belum toh. Ya ampun dari tadi. Iya, Bu. Tadi kelihatan, Bu, cuma itu tinggal file-file doang, Bu, yang kelihatan. Oh gitu. Sekarang gimana? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi saya ulang lagi. Dari bab 2, Bapak Ibu kemarin sudah punya kerangka teori penelitian. Karena betul sekali kalau kerangka teori penelitian itu ada di bab 2. Kenapa? Karena di bab 2 itu kita membahas semua teori yang kita berhasil kumpulkan. Ya kan? Kita baca, kita bikin resume. Sehingga dari teori semua yang kita baca, kita bisa membuat suatu bagan penelitian yang bagus. Ya. Ini habis itu ada DO-nya tadi ya, ada skalanya, terus habis itu hipotesis. Hipotesis seperti biasa, ada hipotesis 0, ada hipotesis alternatif. Tinggal ini yang menentukan oleh peneliti. Makanya peneliti misalnya terhadap kasus apa yang apa nih kulit apa nih, ya misalnya begitu ya. Hipotesisnya apa sih? Yang hipotesis 0 tidak terdapat hubungan antara prescribing error dengan misalnya insiden cedera. Terus hipotesis alternatif juga dipantau. Terdapat hubungan antara prescribing error dengan insiden apa yang juga airnya sampai tinggi gitu ya, rob atau apalah gitu ya. Di pantai-pantai biasanya ya. Oke. Jadi hipotesis ada hipotesis alternatif, ada hipotesis 0. Oke. Nah, ada yang bertanya dari bab 3, mungkin kan sudah punya penelitiannya untuk bab 3-nya. Silahkan. Sebelum saya masuk bab 4. Oke, siapa? Ada lagi yang mau volunteer kayak tadi? Ya, silahkan. Silahkan. Halo? Halo? Atau mempresentasikan proposalnya.
Bu Sisil. Halo Bu Sisil. Bu Sisil kemana ya? Halo, oh di mute. Aduh, Ya Bu Sisil. jadi tadi saya udah jelaskan bab 2. Bab 2 itu selalu diakhirin dengan kerangka teori. Dari teori-teori, dari jurnal-jurnal, dari operasional, maksudnya pengendalian di lapangan gitu ya. Ada yang tadi tracing, ada penyelidikan epidemiologi, ada yang betul-betul orang biasa yang tidak tahu kesehatan misalnya. Ya. Nah, bab 2 diakhirin dengan kerangka teori penelitian, dibikin serinci-rincinya. Tetapi kalau kerangka pikir itu ada batasannya, makanya ada skalanya, bisa kategorik ya, bisa numerik dan kategorik untuk uji korelasi yang independen. Itu ya. Terus kalau yang udah, terus bentar. Sudah kerangka teori. Nah, habis itu kerangka konsep. Saya sudah berapa kali kalau bikin kerangka konsep itu harus jelas. Ya. Artinya apa? Artinya bikinnya tesisnya sebagus-bagusnya. Dan kalau bisa orang yang belum teliti ya. Contohnya nih hari ini ada mahasiswa udah ngerjain dia. Tapi kok kurang serak, ya sudah karena ini akan ramah lansia, saya suruh teliti tentang penggunaan obat pada lansia dan sampai efek sampingnya begitu. Nah, ini udah bab 3 setelah menjelaskan definisi operasionalnya yang di lapangan, makanya meneliti tentang itu COVID, tentang COVID malah. Tentang COVID. Nah, jadi sudah dijelaskan baru dianalisis untuk melihat rasio. Nah, maksudnya sayurnya itu bisa dibikin rasio. Ya kan dipecah-pecah. Nah, setelah kerangka definisi operasional, terus validitas, reliabilitas, terus alfa krombaknya, validitas reliabilitas ya alfa krombak ya. Oke, dan analisis selanjutnya. Wah, gitu ya. Itu. Nah, kalau tidak ada bertanya, metode penelitian. Nanti di dalam jenis penelitian digunakan adalah kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kejadian prescribing error dengan karakteristik dokter yang melakukan peresepan obat. Ya. Ini sehingga menyebabkan Bu Sisil, teksnya di layar ada nggak ya, Bu? Oh alah, kok dari tadi nggak ada terus piye to ya? Iya, Bu. Lah, ini aku dari tadi tuh, Mbak. Aduh, ampun, ya sudahlah. Ya, ini Jadi bab 3 untuk kuantitatif itu ya ada penjelasan daripada kerangka teori penelitian, kan? Kerangka konsep penelitian diambil dari kerangka teori. Kalau kerangka teorinya cuma sedikit diambil semua, yaitu sudah mewakili
sampel di lingkungan di situ ya. Oke. Nah, yang saya tekankan setelah variabel, Bapak Ibu memberikan komentar untuk berkaitan distribusi frekuensinya. Setelah itu, nah, akan melihat ini ya, obat, dilihat apa nih? Pokoknya ini alat ukurnya, ini cara ukurnya, ini skala ukurnya, ya, hasil ukurnya, ini skala ukurnya, gitu ya. Itu bab 4. Setelah itu kayaknya tidak ada bumbu-bumbu yang signifikan diberikan ya. Oke, karena fresh daripada ikannya jadi kita nggak kata. Jadi hipotesis 0 tidak terdapat hubungan antara prescribing error dengan insiden cedera. Itu ya. Oke. Lanjut. Sudah kelihatan? Belum? Sudah, Ya. Bu, sudah. Sudah ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu variabel, definisi operasional, terus cara ukur, terus skala ukur, ya kan? Terus pendokumentasian. Nah, itu. Terus ada hasil penelitian. Nah, udah hipotesis, terus hasil penelitian. Nah, setelah itu ada hipotesis. Oh, kita break ya, maghrib ya. Halo? Iya Bu, betul Bu. Iya, Bu. Oke, maghrib dulu, break setengah jam. Oke, makasih Ya, Bu. Bu. Silahkan. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Bu Citra di pause dulu Bu Citra. Pause, recording. Bu Citra bisa di pause dulu. Jadi saya ulangin lagi. Bab 2 di akhir daripada pustaka adalah kerangka teori penelitian. Dari kerangka teori penelitian diambil sebagian atau bisa juga diambil semuanya menjadi kerangka konsep penelitian. Kerangka konsep penelitian itu mempunyai variabel-variabel independen dan dependen. Itu selalu. Atau expose atau outcome ya.
Kita kalau kemarin judulnya kan PECO. PECO terakhirnya ada outcome, ada variabel yang lain. Nah, itu harus dijelaskan dengan kata lain adalah definisi operasionalnya yang untuk implementatif di lapangan, ya kan? Kalau studinya kuantitatif, maka ada cara ukurnya, ada alat ukurnya, ada hasil ukurnya, ada skalanya, ya. Jadi ingat, penelitian kuantitatif ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol apabila Bapak Ibu sekalian memilih yang tidak ada beda atau tidak ada perbedaan. Sedangkan kalau hipotesis alternatif, kita sudah tahu hubungannya positif, itu pasti. Kalau dia nggak ngerti ini, pasti dia ini. Nah, itu pasti disebut hipotesis alternatif. Nah, itu. Tetapi untuk yang menurut nanti kalau bimbingan saya pun, mau kualitatif pun, juga 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kualitatif ada definisi operasional, ada cara mengukurnya, ya kan? Alat ukurnya juga sama, ada hasil ukurnya. Kan hasil ukurnya kan bisa saja dia kualitatif ya, tetapi bisa semi kuantitatif, itu bisa juga ya. Jadi semuanya ada itu. Tetapi kalau kualitatif tidak ada hipotesis. Tidak ada hipotesis nol, tidak ada hipotesis alternatif. Selanjutnya bab 4 adalah metode penelitian. Metode penelitian, desain penelitiannya ini yang dipilih cross-sectional. Di mana variabel dependen dan independen diukur dalam suatu saat yang bersamaan. Sebagai contoh, misalnya saya mau mengetahui kalau cross-sectional kan pembilang dependen dan independen diukur dalam waktu bersamaan. Contohnya saya menanyakan faktor apa yang berpengaruh terhadap misalnya terjadinya COVID di pusat karantina, misalnya begitu kan. Itu bisa saja, ya. Tapi dependen dan independen diukur dalam satu saat bersamaan. Sedangkan kalau desain penelitiannya kasus kontrol, itu lebih setingkat ya, bagusnya kontrolnya yang positif dan kontrolnya negatif. Sebagai contoh, ada sebagian pegawai yang mau pindah kerja, tapi ada sebagian pegawai yang benar-benar nggak akan pindah. Dari distinjau apapun tidak akan pindah, gitu ya. Nah, itu yang sebagai kasus yang mau pindah, sedangkan yang kontrolnya yang tidak mau pindah, gitu ya. Oke. Kalau desain studinya kohort, nah beruntung kohort itu ada prospektif, ada retrospektif. Sebagai contoh, ya. Kalau kohort itu sering dipakai oleh mahasiswa kita, itu menggunakan data medical record. Dari medical record kita banyak sekali punya kajian-kajian. Sebagai contoh yang penelitian tentang yang bukan pada bidangnya lah orang itu ya. Ternyata tentang bisnis, membuat apa dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa saja. Di mana dependen dan independen
diukur dalam waktu bersamaan. Ya, di Bekasi itu banyak tuh di Bekasi. Saya lihat banyak untuk studi kasus. Ya, ada yang seragamnya hitam itu, tapi kelakuannya apa kan? Nah, waktu dan tempat penelitian. Baru kohort ya. Kalau kohort retrospektif tinggal ambil saja. Ambil saja rama pelawatan misalnya dengan kejadian diagnosis penyakitnya. Artinya kalau itu sering sudah dikerjakan dan tahu persis penyebab dari rabies, makanya bisa dicegah. Dicegahnya yaitu kita amatin. Tapi sepertinya belum tidak direkomended ya. Ya, misalnya yang paling bagus yaitu pasien HIV/AIDS. Ya, karena bisa update korelasi dengan kepatuhan bisa juga. Kalau yang menghasilkan sesuatu inovatif dan sebagainya, yaitu bisa juga, ya bisa banyak sekali. Aloe vera didestilasi, misalnya sama manggis atau pakai apa, menjadi aroma yang indah. Itu penciptaan ya gitu. Yang dari tidak ada menjadi ada tentang paket-paket itu ya itu. Jadi itu waktu dan tempat penelitian. Nah, waktu itu tentu saja disesuaikan dengan meskipun kerja ya sebagian disisipkanlah waktunya untuk penelitian. Nah, ada populasi, betul populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, populasi penelitian ini populasi penelitian gimana sini? Populasi penelitian terdiri dari subjek, objek-objek ya. Yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi penelitian adalah seluruh resep obat pasien yang diinstalasi farmasi, ya kan? RSUP Dr. M. Jamil Padang, populasi terjangkau pada penelitian ini adalah seluruh resep pasien yang masuk dalam bulan Januari sampai dengan Maret, gitu ya. Populasi penelitiannya jelas, kalau semuanya ambil aja semua populasi yang ada di keluarga ini. Gitu. Tapi kalau sampel, rumus besar sampelnya pakai rumus apa? Oke, nggak ada masalah. Masih relevan pakai Z-score. Alfa kesalahan tipe alfa ada ya 5%, 95%. Nilai standar alfanya sekian, kesalahan tipe dan ditetapkan 10%. Ya. Ini yang bisa disumbangkan. Nah, ini koreksi apa loan ya. Dengan demikian, jumlah subjek yang diperlukan adalah 51 ya, gitu sampel. Nanti cara pengambilannya. Nah, pengambilan diambil dari atas tadi, terus dicairkan. Gitu ya. Dengan demikian jumlah subjek diperlukan adalah 51. Sampel-sampel yang berasal dari peresapan oleh dokter yang masuk ke instalasi farmasi RSUP Dr. M. Jamil Padang. Oke, nah datanya harus ditegaskan ya. Tadi sudah punya sampel-sampelnya, nanti ditambahkan lagi
yaitu untuk melindungi diri lah. Begitu pakai apa? Nah, itu ya penerapan sudah. Oke. Alat pengumpulan datanya pada penelitian ini adalah laporan peresepan obat alamat, obat bulanan, data dokter yang melakukan peresepan, dan laporan kebutaan insiden cedera untuk melihat ada tidaknya cedera pada pasien di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Cara pengumpulannya, data adalah data diambil dari secara random dan laporan bulanan. Nah, gitu ya. Analisis data, ada bivariat, ada korelasi, ada itu. Tahu-tahu ada itu, rumusnya memang itu. Nah ya, kalau ini chi-square itu kita sudah nyoba, sudah cepat ya mahasiswa mengerjakannya. Nah, bab 4, gambaran umum rumah sakit. Ya. Nah, itu. Jadi ini masih bla 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 bla. Nah, RSUP Jamil Padang adalah RSUP kelas A pendidikan yang dinyatakan plus akreditasi paripuranya 18. Oke. Itunya 31 Desember. Dan akreditasi bulan apa nih? Internasional ya. Pada ini ada sebelumnya tahun 2019. 2016 Bu ya. Terus ini kan kembang-kembangnya saja visi misi ya. Nah, yang Jadi kurang 35 apa? itu boleh menjelaskan tentang rumah sakitnya dulu ya Bu, dari visi misi boleh dimasukin. Ya, rumah sakit kan hampir semuanya sudah dijelaskan, boleh. Yang lama tapi yang masih bagus. Oh, iya. Itu ya. Di bab 5 itu hasil penelitian dituang semua ke situ ya Bu ya. Nah, bab 5 itu bab satunya adalah hasil penelitian univariat. Oh. Kalau bisa univariat sudah dikorelasikan dengan penelitian lain, aman itu ya. Oke. Mewujudkan SDM yang profesional, oke. Menyelenggarakan apa? Sintesa manajemen rumah sakit yang profesional. Ini sudah bagus ya. Nah, sudah bagus. Hasil tampilan rumah sakitnya memang sudah bagus, namanya tipe A. Peran strategis ya. Tadi juga sudah ada yang menyebutkan peran strategis, yaitu kebijakan peresepan obat ya. Obat yang diajukan, yang ditujukan untuk pengobatan penyakit atau profilaksis ya. Ya, moga-moga tidak ada antrakas ya lah. Heboh nanti di dunia. Perjangkauan adanya. Oke. Ini bab 4. Nah, dari sini ada yang tahu? Halo? Halo? Siapa mau presentasi? Nanti saya turnitin dulu, makanya harus cepat-cepat. Misalnya 2 orang silahkan. Dua-duanya dikirim, saya mau uji turnitin. Karena kalau sudah UTS turnitin bagus, tinggal APS itu udah nggak masalah. Ya gitu.
Nah, untuk itu silahkan yang mau paparan itu paparan. Ya, silahkan. Halo, ada? Siapa yang volunteer? Halo? Mau lihat penelitiannya? Ada yang mau maju? Sudah sampai bab 4 ini. Terus setelah itu kita membuat kuesioner misalnya. Tapi kuesioner yang sudah ada, yang sudah baku, itu seperti GGS gitu ya, untuk masalah apanya, bukan precaution, apa namanya, ada apa namanya, apa sih, bab berapa? 2, 3 ya, bab 2. Banyak sekali yang maksud saya bisa dilakukan penelitian di rumah sakit ini. Contohnya, nanti buka tentang akreditasi tentang standar-standar di dikti, itu artinya bisa memberi masukan kepada stakeholder terkait untuk melaporkan itu. Ya, oke. Nah, sekarang ada yang mau ini berani penelitiannya bab 1 sampai bab 4. Kalau ada nggak apa-apa, salah tidak apa karena kita masih belajar. Nah, silahkan. Silakan. Siapa Dokter Edi? Silakan. Belum ada yang buat sampai bab 4, Bu. Belum ada? Karena kemarin kan Oke. Ibu baru jelasin bab 1, 2. Jadi kita baru pada mulai bab 1 sama Oke, paling 2 sudah kan? Iya. Oke, kalau gitu sekarang nyelesain bab 3. Sekarang Iya. masih jam 7. Iya. Kita kan sampai jam 8. Iya, Bu. Oke, aku kasih waktu setengah jam. Nanti aku mau lihat. Bab 3 aja, Bu. Bab 3 saja boleh. Ayo. Ya. Bu. Meskipun sudah sampai bab 4, mau sampai bab 3 saja. Bab 2 kan sudah ada. Tinggal diambil, di-copy, ya kan? Paste. Udah beres. Ya. Coba saya kasih waktu 3 ini, tapi kita ada kelompok. Kelompoknya di breakout room ya. Tolong dibikinin breakout room. Sebentar. Waduh, nggak ada ini. Itunya. Tidak ada. Silahkan ya, setengah breakout room-nya tolong dibikinin ya, caranya gampang ya. Oh, ini rise.
Silahkan ya. Nanti ada yang presentasi, soalnya kalau nggak saya ulang-ulang lagi, nanti lupa. Kalau gitu saya lihat kuesionernya. Itu udah digosok tapi kena tadi.
Iya. Ini saya mau coba Bu Ya, sekalian. saya dengar. Berarti Ya, di bab saya 1, dengar. bab 2 sampai bab 3 ya Bu ya. Oke, oke. Ini judul proposal penelitiannya adalah hubungan antara reliability, responsiveness, assurance, empati, pelayanan poliklinik rawat jalan terhadap kepuasan pasien BPJS pada Rumah Sakit Aulia Jagakarsa, Jakarta tahun 2021. Dari bab 1 atau bab 3-nya langsung, Bu? Ya sudah langsung dibacain bab 1-nya. Bab 1-nya pendahuluan, latar belakang, mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yang menimbang Oh, bahwa biar pelayanan. ini anu aja. Biar cepat masalah, Iya. tujuan, ininya Masalah. gitu aja. Biar Ini yang soalnya, ujian kemarin. iya. Ini nggak tahu betul apa salah, Bu. Ya, nanti kan saya malam ini mungkin mulai saya coba. Rumusan masalah ya, Bu ya. Rumusan Nah, masalah dalam penelitian ini adalah adanya hubungan pengaruh yang signifikan antara reliability atau kehandalan pelayanan poliklinik rawat jalan terhadap kepuasan pasien BPJS pada Rumah Sakit Umum Aulia Jagakarsa tahun 2021. Yang kedua, oke, berarti gini, sebelum presentasi sudah rumusan masalah, bukan rumusan masalah ini. oh iya. Ini adalah pertanyaan penelitian. Oh, iya. Oke. Jadi Oh, jadi ini itu pertanyaan ya. penelitian ya. Iya, iya. Ini pertanyaan penelitian. Aduh, berarti nilainya nggak akan ya sudah tahu jadinya maka. Oke, lanjut. Iya. Ya, Tujuan jadi ini penelitian. benar kan? Setuju nggak ini kalau pertanyaan penelitian? Adanya hubungan pengaruh signifikan antara ini adanya. Oh, ini malah hipotesis. Malah hipotesis ini. Ya, jadi rumusan masalah coba berarti saya harus ngulang depan. Tolong depan. Kita baca rame-rame. Yang Biar mana, Bu? semuanya. Yang rumusan masalah. Kayaknya kemarin sudah sering presentasi ya. Coba dari depan berarti. Ayo kita lihat gapnya di mana. Masalah di mana. Dari pendahuluan. Iya, jadinya mendapatkan pelayanan ini belum kesehatan merupakan masalah. setiap orang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun Itu 2009 belum, dia masih teori. yang menimbang bahwa pelayanan menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Ini masih Indonesia. teori, lanjut. Belum masalah. Nih, rumah sakit dalam pelayanan kesehatan di dunia internasional saat ini memiliki pola pelayanan yang baru, yaitu bagaimana membangun pelayanan. Belum. Ya, yang dia belum berfokus. masalah. Mali menjelaskan tentang ini layanan. Terciptanya pengamanan, kenyamanan masih. Kualitas pelayanan oleh Zainal dan Parashurahman 2005 dinyatakan. Ini udah, ini teori masihan, setahu saya. Oke, terus rumah sakit dengan kualitas yang baik, ini himbauan juga, belum gap. Lanjut. Kepuasan akhir atau kesimpulan dari pemakaian antara harapan. Kepuasan berupa akhir atau kesimpulan dari pemakaian antara harapan dan pengalaman sesudah menerima jasa atau layanan yang diberikan. Kepuasan dari pasien juga merupakan kebutuhan mendasar bagi penyedia layanan kesehatan. Dia masih teori, Menurut Supriyanto dan Wulandari, penelitian di tahun 2011, penilaian konsumen terhadap suatu kualitas produk dapat dibagi menjadi dua, yaitu kualitas teknis, technical quality, dan kualitas fungsional, functional quality. Kualitas fungsional meliputi kompetensi, reliability, responsiveness, daya tangkap, asuran, jaminan, kemudian empati, kemudian communication, caring, dan tangible. Kualitas teknis sangat berkaitan dengan aspek teknis medis, keperawatan, penunjang medis, lab dan gizi, dan pelayanan non-medis atau non-keperawatan. Dia masih teori lagi, betul. Masih dia teori terkait. Nih, satu lagi. Sumber daya. Oleh karena itu, mutu pelayanan keperawatan merupakan daya angkat yang besar dalam mutu pelayanan rumah sakit. Itu dilakukan
penelitian oleh Anggrawati dan Sari di tahun 2016. Hasilnya Kemudian, apa? rumah sakit yang mengabaikan keluhan dan kepuasan pelanggan akan berdampak pada penurunan minat pelanggan dalam menggunakan pelayanan tersebut sehingga akan berdampak pada penurunan kunjungan rumah sakit. Rumah sakit Aulia merupakan rumah sakit yang turut serta mengadakan pelayanan kesehatan. Pembenahan pelayanan kesehatan baik rawat inap, poliklinik rawat jalan maupun pendukung lainnya terus dilakukan oleh Rumah Sakit Aulia. Sehingga akhirnya Rumah Sakit Umum Aulia sudah terakreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS dengan peringkat utama pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 ini telah berhasil meraih peringkat paripurna. Keberhasilan yang diraih oleh Rumah Sakit Aulia membuat peneliti tertarik untuk meneliti kualitas fungsional dari perawat dan dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penilaian kualitas fungsional perawat dan dokter terhadap kepuasan pasien pada aspek reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rumah sakit untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan dengan memfokuskan pada aspek yang penting untuk segera diperbaiki. Nah, jadi dari latar belakang sampai akhir tidak ada gap-nya. Tidak ada masalah penelitian yang betul-betul menjadi masalah. Artinya apa? Di rumah sakit yang mau diteliti juga belum diceritakan apakah ada masalah nggak terkait dengan tadi teori reliability, ya, assurance, etc. Oke. Padahal di sini nih sudah ada yang satu membahas reliability, yang satu lagi membahas yang lainnya. Kan ada dua ya, cuman itu. Nah, artinya masih ada berbeda, itu salah satu gap-nya. Ya, kalau tidak ada gap, penelitiannya dia melalui apa saja, tapi pencarian variabel-variabelnya seperti yang dimaksud, itu pasti penelitiannya bagus. Ya. Jadi, rumusan masalah belum tajam. Belum ada state of the art-nya gitu ya, apa yang dikemukakan kebaruannya begitu ya. Oke, terus lanjut rumusan masalah ini tidak pas dengan rumusan masalah, ini adalah hipotesis. Ya kan, ada hubungan pengaruh ini, ada hubungan ini. Kalau ada hubungan pengaruh ini signifikan, artinya nih H0 apa H alternatif. Iya. Ya, nanti ini ini nanti dikasih ke hipotesis. Terus yang ini rumusan masalah dicari lagi. Yang kalau tujuan khusus adalah mau mengetahui adanya hubungan pengaruh dengan macam-macam. Jadi ada pertanyaan yang spesifik. Kalau istilahnya rumusan masalah, yaitu masalahnya betul yang sudah diresumekan dari mulai di lapangan sampai dengan di rumah sakit gitu ya. Nah, jadi lanjut lagi. Nanti dibaikin ya. Iya. Masih ada waktu dibaikin. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian, nah harus ada tujuan umumnya. Umumnya mengetahui pengaruh keandalan pelayanan perawat poliklinik rawat jalan terhadap kepuasan pasien BPJS. Nah, bisa lah. Masih bisa ya, oke. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ketanggapan pelayanan perawat poliklinik rawat jalan terhadap kepuasan pasien BPJS pada Rumah Sakit Umum Aulia Jagakarsa tahun 2021. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh asuransi pelayanan perawat poliklinik rawat jalan terhadap kepuasan pasien BPJS pada Rumah Sakit Umum Aulia. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh sikap empati pelayanan perawat poliklinik rawat jalan terhadap kepuasan pasien BPJS pada Rumah Sakit Umum Aulia. Yang kelima, untuk mengetahui variabel mana yang paling mempengaruhi kepuasan pasien BPJS Rumah Sakit Umum Aulia Jagakarsa Jakarta tahun 2021. Itu udah benar tujuan khusus ya, oke.
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam hal peningkatan kinerja layanan perawat poliklinik, rawat jalan dalam rangka meraih kepuasan pasien BPJS melalui peningkatan ketanggapan, keandalan, dan sikap empati layanan. Yang kedua, bagi Rumah Sakit Umum Aulia Jagakarsa, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pihak Rumah Sakit Umum Aulia untuk meningkatkan ketanggapan, keandalan, serta sikap empati layanan perawat poliklinik rawat jalan dalam memenuhi kepuasan pasien. Yang ketiga, bagi peneliti mendapatkan pengetahuan dan pengalaman penelitian dalam upaya perbaikan kinerja pelayanan poliklinik rawat jalan Rumah Sakit Umum Aulia Jagakarsa yang dapat berguna dalam pekerjaan dan tugas-tugas di lingkungan kerja. Tinjauan pustaka. Ya udah lanjut. Teori pasti tentang terus pelayanannya ya. Mutunya terdiri apa saja yang tadi. Nah, lanjut. Nah, mau lihat kerangka teori. Apa penelitian orang lain sudah ada belum? Udah ada. Ini yang mana? Oh, penelitian. Yang ini, yang tahun 2017 oleh Aziz. Sementara pada Rumah Sakit melakukan penelitian oleh Aziz pada tahun 2017 dengan mengangkat topik tinjauan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan pendaftaran rawat jalan di Rumah Sakit Aulia tahun 2017. Kemudian hasilnya apa? Kalau mengutip analisa tingkat kepuasan pasien baru merasa puas terhadap pelayanan adalah 95%. Sedangkan pasien yang merasa tidak puas terhadap pelayanan dipanggil empati terhadap pasien yang datang ke rumah sakit dan fasilitas ruang tunggu yang kurang nyaman. Ya itu sudah bisa untuk intervensi ya. Ya. Penelitian di atas dilakukan. Oke. Nah ini dari penelitian-penelitian itu ada gapnya. Gapnya apa? Kalau ini masalah penelitiannya mengambil variabel ini, si ini variabel ini, si variabel kan nggak tuntas jadinya ya. Gitu. Makanya ada masalah banyak gitu. Ya, oke. Lanjut. Akhirnya, oke. Ini kunjungan pasiennya. Gimana trennya? Meningkat apa? Meningkat. Meningkat bagus ya di era pandemik ini. Iya. Bagus dong. Berarti nggak ada masalah dong rumah sakit ini. Sebenarnya saya mau tahu bagaimana kenapa kan rumah sakit yang lain kan menurun ya, Bu. Ini kenapa kok dia bisa meningkat gitu. Jadi saya ingin tahu. Oke, apa berarti itu. Berarti faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus di rumah sakit ini, ya kan? Artinya nanti ada inputnya apa, ya kan? Prosesnya bagaimana, outputnya apa dan sebagainya itu bisa kita adaptasi gitu, adopsi gitu ya. Tapi bisa nggak Bu kalau diambil seperti itu Bu? Misalnya kan ini meningkat ini kan datanya kan jumlah pasiennya pada saat COVID malah tetap ya tidak berkurang. Sekarang bagus. Oke, orang itu bermakna loh itu peningkatannya ribuan. Kalau saya teliti, kenapa ya? Kok dulu-dulu kamu nggak gini, sekarang kok jadi ke kita semua ada apa? Nah, gitu ditanyain pelan-pelan aja. Ada apa ya? Nah, gitu. Karena ini 1000 lebih loh. Dari sini sih memang iya tidak ada penurunan pasien. Karena mungkin juga karena dia tidak tidak merawat pasien COVID, bukan rumah sakit rujukan ya, Bu. Ya nggak apa-apa sih. Ya udah kalau gitu. Tapi kan tetap di era pandemi, iya kan? Masih belum dicabut gitu. Oke, mengalami gangguan operasional. Di Ini mana yang kunjungan pasiennya, cara bayar. Lah ini malah turun nih. Kunjungan pasien per tahun berdasarkan cara bayar. Cara bayar umum. Nah, ini justru di sini nih masalahnya.
Terjadi umum. peningkatan kasus, tetapi kunjungan pasien umumnya Jumlah rendah kunjungan pasien nih, umum per masih di tahun tidak bawah mengalami penurunan target. selama 3 tahun. Gitu. Itu aja ya. Oke. Iya, Bu. Masalah harus jelas. Jadi masalah tadi belum clear ya. Berarti harus digali lagi ya, Bu. Ya. Heeh. Makanya dibaca, program itu baca benar, baru kita bisa ngomong di tempat umum. Oke. Nah, ini meningkat yang tadi. Data yang Tapi kemarin yang kunjungan ya, oke. Nah, ini ada apa? Peningkatan ini dicarilah nanti penelitiannya itu analisis faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus secara bermakna, misalnya gitu. Tanyain angin, ada curah hujan atau apa lagi. Oke. Ya, lanjut. ini data yang penelitian sebelumnya ya, Bu. Ya, itu enggak. Hasil penelitian menunjukkan apa variabel yang kalau mau Yang asis tadi. Nah, ini si siapa? Si apa? Purwanti, Prastiwi, dan Ya, oke, Rosdiana. Purwanti dan lain-lain itu sudah berhasil menemukan, gitu aja. Itu ya, memperoleh pelayanan terbaik bagi sana. Ini harus dilayani ya. Maksudnya ini boleh diambil, tapi yang gap tadi Bu, ada tahun sekian meningkat, ada apa? Terus apa namanya? Kita kan ada active case finding, mungkin ya diperdayakannya di situ. Jadi tidak ada overlapping. Kalau Bu Rini sudah tahu nggak ada overlapping beliannya. Beberapa hasil penelitian nanti bisa diresumekan ya. Oke, lanjut kerangka teori. Landasan pengertian, landasan teorinya ini. Mengukur Lanjut. kepuasan pasien. Lanjut ya, Bu ya. Lanjut. Oh, terus. Nggak apa-apa, memang harus ada. Rehabiliti harus ada, responsif. Baru kan ada contohnya apa gitu. Kemudian asuransi, jaminan dan kepastian meliputi pengetahuan, kemampuan kesopanan, sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, dan bebas dari bayar risiko atau keraguan-raguan. Coba sekarang langsung bagian kerangka teorinya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien. Nah, apa nih? Dari keandalannya, kemudian respons daya tanggapnya, kemudian asuransi jaminan, kemudian empati, bukti fisik itu dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan perawat itu mempengaruhi kepuasan pasien. Yang bukti fisik ini enggak diteliti keterangannya. Yang bab 3 ini, Bu. Oke, ya. Oke. Ruang lingkup metode. Tadi sudah ada kerangka teori ya. Oke, udah bagus. Good. Sekarang ada kerangka konsep harusnya. Nah, iya, harusnya. Nah, kerangka konsep. Gampang kan kerangka teori di copy, yang nggak ada delete gitu. Lanjut. Metode penelitian. Ruang lingkup pada penelitian ini dan melalui pengamatan dan observasi pelayanan pendaftaran Rumah Sakit Aulia waktu penelitian pada bulan Oktober 2021 sampai Februari 2022. Maksudnya jangka waktunya dari 2021 sampai situ, Bu, gitu. Oh, ya. Jenis penelitian adalah deskriptif yang menggambarkan tentang tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan poliklinik rawat jalan pasien BPJS di Rumah Sakit Aulia tahun 2021. Yang kedua, populasi dan sampel objek penelitian di unit analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi pengukuran dan pengamatan variabel peneliti adalah keseluruhan pasien baru pada pelayanan poliklinik rawat jalan di Rumah Sakit
Aulia, jumlah sampel yang dihitung dari data pasien baru dengan cara pembayaran BPJS pada bulan Oktober 2021 adalah 597 pasien dengan menggunakan rumus, saya pakai rumus Lovin, Bu, Nggak apa-apa. di mana N sama dengan N, di mana di mana besar sampel yaitu besar populasi dibagi 1 ditambah populasi, dan tingkat ya adalah 240 pasien baru, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 240 pasien baru. Adapun saya memakai rumus ini karena dalam penarikan sampel jumlahnya harus representatif agar hasil penelitian dapat tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan yang sederhana, Bu. Pakai yang ini rumusnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Spasi yang rumah sakit Aulia dengan yang kedua cara terhadap pasien di pendaftaran di rumah sakit presentasi tersebut dikelompokkan dengan menggunakan skala untuk mengukur sikap yang ada di masyarakat ke UAS kategori jawab 3 ini begini, Bu. Kan toh. Bagan soalnya nggak ada, harus ada bagannya dulu, baru dijelaskan. Atau dijelaskan dulu yang ini tadi, baru bagannya. Oh, yang ini, yang tadi dijelaskan dulu. Yang konsep yang dipilih Yang saja, ya. ada kan? Oh, ada teknik pengumpulan data ya. Terus ya. ada inklusi, eksklusi nggak ada? Belum dicari, Bu. Ya gitu, jadi bab 3 gitu dijelasin, tetapi menurut saya belum tuntas juga. Ini penelitiannya kan kuantitatif, ya kan? Harus ada cara ukur, ya kan? Hasil ukur, ya, terus kecamatan, gitu ya. Jadi kecamatan, rumah sakit maksud saya. Jadi apa namanya? Sampel sudah, cara pengumpulan mau pakai apa nanti? Pakai tadi direct ya kayaknya ya. Direct, wawancaranya direct itu oke, sudah. Terus stratify metrik apa non parametrik begitu ya. Nah, sudah selesai sampai analisis bab-bab itu dijelaskan. Nah, terus ngambil sampel segini sudah saya compare dengan apa analisis punyanya internasional dan sebagainya begitu ya. Oke, jadi sudah lumayan ada yang ikut yang pelatihan pembelajaran ini sehingga menambah wawasan untuk nanti analisis ya. Bu, ini saya minta izin, Bu, ini diketahui sama Ibu ya, maksudnya
kita apa maksudnya saya presentasikan ke Ibu nih. Tadi kan saya mau langsung minta diteliti sama Ibu ya, dicek ya Bu ya. Udah langsung. Jadi Yang jelas saya latar belakang belum ada Iya. masalah. Saya mau Terus minta yang izin itu Bu, saya kan kerja di klinik Bu, jadi saya mau minta izin untuk secara resminya untuk kuesioner nanti ke rumah sakitnya Bu, oh boleh rumah sakit Aulianya. bikin surat saja. Nanti langsung Ibu tanda tanganin. Oh iya, Ya. iya, iya. Jadi nggak ada yang sulit, tetapi itunya dibenerin dulu nih konsepnya, analisisnya juga ya. Berarti Mau pakai- judulnya saya pakai ini nggak apa-apa Bu? nggak apa-apa Judulnya udah CC. judul nggak ada masalah. Judul kan pengaruh itu faktor-faktor yang mempengaruhi apa kepuasan pasien gitu ya. Iya. Itu kan diantaranya ini pakai paling mudah sekarang pakai itu di pokoknya gitu ya. Oke. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan benar. Terus ini pelayanan kesehatan dokter dan para medis. Nah, ini harus jelas nanti pelayanan dokter dipisah sendiri, dokter. Yang perawat juga dipisahin. Nanti kita bisa nilai korelasinya gitu ya. Soalnya yang biasanya kan perawat, dokternya kan jarang dilihat ya Bu ya. Kalau Iya. di penelitian lain. Betul. Oke. Lanjut. Jadi sudah punya kerangka teori, kerangka penelitian tadi ya. Oke. Jenis penelitian Baru sampai sini Bu. Baru Oke, udah coba-coba. selesai itu tinggal kuesioner nanti ya. Oke. Iya. Minggu depan lah. Jadi dengan contoh ini sudah kita bahas yang salah di mana letaknya. Ya, letaknya supaya apa namanya? Tidak lupa gitu, analisisnya terus-menerus, dilatih terus. Ya, pasti saya juga ngasihkan positif nilainya gitu ya. Selagi orangnya tertib, sudah diatur, dan suka kemarin itu sampai ya. Tidak baguslah begitu ceritanya ya, hati-hati pada penelitian ini, namanya pasien bermacam-macam, harus protection diri juga ya. Oke. Analisis pengolahan tentu saja terserah peneliti kan ada pakai apa. Deskriptif itu ternyata min median gitu ya. Oke, Ya, masih baik, Bu. ada. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Saya stop screen share ya Bu ya. Nah, ya benar. Stop dulu sudah sampai analisis data ya. Oke. Pakai menggunakan apa? Bisa saja bahasa sekarang ini kalau sudah tahu bahasa kemarin yang diajar normalitas itu ditulis. Kenapa kita mengambil misalnya apa tuh? Mengambil atlet dari mana gitu. Terus dia penelitian di tempat kami Mars apa di mana lah. Ternyata jeblok blok. Oh, itu saya enggak lagi gitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya gimana Ibu Dini? Ya Bu. Selanjutnya ketemu tahun baru ya. Semangat baru kan Sabtu besok ini libur. Ya. Libur Bu. Iya. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih Terima Bu. kasih ya. Nanti dikumpulin semua ya tugasnya. Karena saya punya target tugas itu nilainya 100. Begitu yang benar sudah saya koreksi, itu tahu. Yang nilai benarnya benar, yang saya koleksi nilainya tuh banyak gitu ya, gitu ya. Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Ya, terkait tadi Ibu kan akan mengkoreksi apa yang kita kerjakan. Saya yakin dan percaya kami belum maksimal membikinnya. Tetapi kami ya membutuhkan feedback dari Ibu. Apakah masih bisa kami koreksi, kami perbaiki Bu, untuk mencapai nilai yang maksimal? Iya, harus diperbaiki. Nanti kalau sampai ada nilainya yang jelas kayak ini tadi, nggak akan saya nilai 7 pun saya nggak kasih. Iya. Ya kan? Terus yang kedua Bu, seperti diperbaiki.
mohon maaf Bu, yang kedua, seperti Ibu pernah janjikan ke kita, Bu, Ibu akan memberikan contoh tesis-tesis yang menurut Ibu cukup baik untuk dijadikan contoh, bukan mencontek ya Bu, mencontoh alurnya. Tapi Ini sampai tadi saat ini udah saya kasih belum? belum Bu, itu yang kita tunggu. Aduh, saya kirim kemana dong? Belum Bu, belum itu yang ya? kita Oh, ya tunggu-tunggu Bu, sebagai panduan kita. Ya nanti Terima kasih, Bu. makanya saya ngajarinya Medlit itu ya bimbingan-bimbingan saya, karena memang demikian prosesnya. Dari pertama itu salah dia membuat rumusan masalah itu pertanyaan penelitian, ya jelas saya langsung ini pertanyaan penelitian. Masalahnya ya begitu dia sudah bikin latar belakang, langsung saya baca. Oh, kok nggak ada ya masalahnya? Saya bilang, kok nggak ada ya gapnya? Kamu nggak baca jurnal-jurnal. Nah, baca jurnal kamu bikin resume. Jurnal ini membahas apa, tentang apa, misalnya administrasi rumah sakit. Jurnal ini apa? Ayo kita ambil datanya gitu. Itu yang masih itu kurang memang, ya sudah mungkin karena Zoom atau apa dan sebagainya. Nanti semuanya akan saya kembalikan tugasnya dan sudah saya kasih komen ya, komentar gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebentar saya kirim ke Pak Laswardi ya. Saya kayaknya Iya, Bu. selalu ngirim deh Pak Laswardi. Belum, Kok Bu. tidak terdistribut. Iya, Ya Bu, sudah belum, Bu. ini Yang hari. terakhir itu pedoman penulisan, Bu, sudah dikirim oleh Pak Ahdun, Bu. Cuma pedoman penulisan doang gitu, Bu, nggak ada contoh tesis konkret bener-bener. Oh ya sudah, Iya. nanti saya kasih nih. Ini tadi contoh tesis konkretnya Pak Dedi yang dulunya acak kadul gitu ya. Oh, itu Bu Rapih yang terusan. kami Ya. butuhkan, Bu. Oke, Iya. terima kasih. Nanti feedback saya kasihkan. Moga-moga malam ini sebentar istirahat, karena besok saya harus ke Morowali. Itu pagi-pagi nggak apa-apa ya. Tapi nanti Bab bisa 3 saya itu jadi tugas, kerjakan. dikirim ke Ibu sebagai tugas. Ya, jadi gini loh. Makanya tuh apa enggak enak ya. Tugasnya sudah dikerjain dari awal. Dan saya selalu memberi contoh, toh ini loh, masalah penelitian tuh kayak gini loh, ya kan. Tapi ternyata persepsinya mahasiswa masih sama, hampir semuanya lah. Entah yang statement hipotesis, entah statement yang pertanyaan penelitian, itu pasti ada terus. Sampai saya bilang, aduh, Pak, aku yang bagaimana gitu. Jadi begini ya. Nanti bisa ya Bu ya, Bu Rini. Tuh. Makanya sudah saya gembleng awal itu bikin latar belakang gimana, ada masalahnya, gapnya ada. Begitu tidak ada gapnya, ya sudah, ini nggak lagi. Oke. Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu Lasmaria sudah mantap dengan judulnya dan sampai ke kerangka teori dan Ya, kerangka Bu. penelitian ya. Semoga sampai di situ ya. Mantap, Bu. Ya. Edi, halo. Itu ya. Ya, Bu. Oke, good. Ya, makasih, Bu. Nah, dan Turnitin pasti saya lihatin. Kemarin tuh ada siapa ngumpulin Turnitin, sudah saya koreksi satu kalau misalnya Turnitinnya 81%. Aduh, itu similarity-nya 81% sudah langsung bisa KO itu kalau di negeri. Ya. Tapi untuk kita nggak apa-apa, kita lihatin, kita bantu sedikit. Nah, tolong yang merah-merah dibenerin dengan kalimat sendiri. Ya, baguslah. Oke, nanti ini yang kelompok lainnya kan pasti sudah diperbaiki nanti ya. Boleh nanti pokoknya kita di sela-sela ada presentasi saja ya. Nanti saya bilang di sela-sela ada presentasi sambil saya memberikan pembelajaran baru dan baru. Oke. Kalau sudah kami
Tidak ada bertanya, Bu Aminah? Gimana? Sudah? Latifah? Untuk sementara tidak ada, Ibu. Tidak ada ya, pokoknya mengerjain ya sampai bab 4 tadi ya. Oke. Tinggal nanti kepustakaan sama kuesioner. Nah, udah Jadi bab lengkap 4 ya. atau bab 3 ya, Ibu? Apa? Bab 3 atau bab 4? Lanjut. Lanjut aja sampai bab 4 ya. Siap. Kan tadi saya presentasinya sampai bab 4. Sampai sampel, cara pengambilan sampel bagaimana, handlingnya gimana, ya, dan sebagainya. Itu saja, terima kasih ya. Semuanya. Oke. Ya, Bu, Absensi. terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, sama-sama. Pak Lazuardi jangan lupa di follow up, Pak. Iya, siap. Ya, terima kasih, Pak. Iya, Bu Pak. Citra, di stop dulu Bu Citra sebelum di close sama Pak Lazu.